materi yang pertama, yaitu mengenai definisi belajar. Apa sih arti dari belajar? Menurut Skinner, pengertian belajar adalah suatu proses atau penyesuaian tingkah laku secara progresif. Adapun pendapat dari Mahfud Salahuddin dalam bukunya yaitu Pengantar Psikologi Pendidikan mendefinisikan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan atau lebih khusus melalui proses latihan. Belajar merupakan sebuah proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan sebuah perubahan tingkah laku. Sehingga dengan belajar, manusia menjadi tahu, mengerti, memahami, dapat melaksanakan, dan memiliki tentang sesuatu. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Itu berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu dengan adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Perubahan tingkah laku tidak harus segera diamati pada proses belajar. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Kemudian, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau dari adanya pengalaman. Selanjutnya, pemahaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah perilaku atau tingkah laku. Teori belajar yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang teori belajar behavioristik. Nah, teman-teman, ada yang sudah mengenal atau sudah tahu apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Kemudian, di dalam teori belajar behavioristik ini terdapat beberapa prinsip yang dianut. Di antaranya yang pertama yaitu prinsip reinforcement and punishment atau penambahan dan pengurangan rangsangan yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu primary and secondary atau dalam artian kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dari rangsangan yang diberikan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu schedule of reinforcement atau rangsangan secara terjadwal yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat ada contingency management atau dalam artian mengedepankan kesehatan mental, memperhatikan kesehatan mental yang ada pada peserta didik. Kemudian yang kelima ada stimulus control in operant learning atau dapat diartikan sebagai pengendalian perangsangan atau pengendalian rangsangan untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan. Kemudian ada yang keenam, yang terakhir yaitu prinsip the elimination of response atau penghapusan beberapa perilaku yang dirasa tidak perlu atau tidak diinginkan. Nah, dari sekian prinsip tersebut terdapat juga ciri-ciri yang sangat khas dengan teori belajar behavioristik ini, teman-teman. Di antaranya yaitu ciri-cirinya yaitu lebih mementingkan pengaruh lingkungan. Kemudian yang kedua, mementingkan bagian-bagian kecil yang dimana dianggap tidak penting, tapi di dalam teori belajar behavioristik ini menjadi sesuatu hal yang penting, bagian-bagian kecil ini. Kemudian yang ketiga yaitu mekanistis atau perilaku dari peserta didik ini diukur dari hal yang dapat diamati, atau perilaku peserta didik ini dapat diukur dari hal-hal yang telah guru amati, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pembentukan respons atau reaksi. Kemudian yang kelima yaitu latihan yang dilakukan secara kontinu atau berulang. Yang keenam, yang terakhir yaitu ciri dari teori behavioristik yaitu trial and error atau adanya pemecahan masalah dalam proses pembelajarannya.
teori kognitif lebih menekankan kepada proses belajar dibandingkan dengan hasil belajar itu sendiri. Berbeda dengan teori behavior, teori kognitif mengungkapkan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus dan respon saja, tetapi juga oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Bagi kognitivisme, belajar juga merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hayat sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan perubahan tingkah laku. Prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar kognitif dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh pengemuka teori kognitif itu sendiri. Pertama, dikemukakan oleh Jean Piaget bahwa keberhasilan akan dapat dicapai ketika belajar mempertimbangkan perkembangan peserta didik. Kedua, Jerome Bruner mengatakan bahwa perkembangan peserta didik dapat ditingkatkan dengan cara mengatur bahan ajar dan menyajikan bahan ajar itu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Menurut Ausubel, belajar akan jadi bermakna ketika peserta didik mampu mengintegrasikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang mereka peroleh. 4. Menurut Robert M. Gagne, bahwa pembelajaran itu adalah proses pemerolehan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut dengan hasil belajar. Teori belajar konstruktivisme, yaitu proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Selama pembelajaran, peserta didik itu harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Paradigma konstruktivisme memandang peserta didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Jadi, teori belajar konstruktivisme ini mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Pada teori ini, siswa diajak untuk membangun atau menciptakan sendiri dari apa yang siswa telah pelajari. Kegiatan membangun bisa membantu peserta didik untuk selalu aktif sehingga kecerdasan peserta didik lebih meningkat. Lev Vygotsky merupakan salah satu tokoh dari teori konstruktivisme yang menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Inti dari teori konstruktivisme ini yaitu penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi bersama guru atau siswa lainnya. Yang keempat, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Tahukah kamu apa sih teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Menurut teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Rogers, teori humanistik ini membahas tentang proses belajar dan pembelajarannya. Tahukah kamu bahwa dalam memenuhi kebutuhan itu ada tingkatannya loh? Maslow mengatakan bahwa kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan, di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi perilaku peserta didik. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut diantaranya adalah yang pertama kebutuhan fisiologi, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, selanjutnya adalah kebutuhan mendapatkan penghargaan, kemudian kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman, dan yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk mendapatkan aktualisasi diri. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan-tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman dan
nyaman dalam belajar yang lebih mudah dan lebih bermakna. Yang ketiga, beri peserta didik kesempatan. Beri mereka kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik itu mendapatkan pengalaman dalam belajar. Dan yang terakhir adalah guru itu harus mampu memberikan fasilitas atau memfasilitasi peserta didik dengan memberikan berbagai sumber belajar yang mendukung dan juga yang menarik. Nah, intinya dalam pembelajaran itu tugas utama guru itu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas agar nyaman dan lebih menjadi efektif, karena goals dari teori humanistik ini adalah siswa merasa senang. Motivasi belajar ialah dorongan yang timbul dari dalam diri pribadi siswa yang disebut dengan motivasi intrinsik, dan yang dari luar pribadi siswa yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Jadi dalam motivasi belajar ini dorongan siswa ketika akan melaksanakan pembelajaran. Pentingnya memunculkan motivasi belajar pada peserta didik karena untuk meningkatkan semangat belajar dan juga sebagai pendorong usaha dalam mencapai tujuan. Pada hal ini, tujuan yang dimaksud pada peserta didik mengenai semangat belajar. Nah, apa sih upaya yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik? Sebagai guru, kita harus meningkatkan kualitas diri kita terlebih dahulu. Selanjutnya, memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Karena ketika kita memilih metode pembelajaran yang sesuai, maka memiliki motivasi untuk terus belajar. Serta memanfaatkan media pembelajaran yang menarik untuk disampaikan kepada peserta didik. Dan tak lupa membuat nyaman peserta didik dengan adanya kehadiran kita sebagai seorang guru. Jadi motivasi belajar yang baik akan mendorong siswa menjadi aktif dan berprestasi di dalam kelas. Pola pikir atau mindset. Menurut Wick, pola pikir adalah sekumpulan dari pikiran dan keyakinan yang membentuk pikiran atau kebiasaan pada individu. Pikiran atau kebiasaan seseorang akan mempengaruhi cara individu berpikir, apa yang individu rasakan, dan apa yang individu lakukan. Pola pikir seseorang ini yang nantinya akan mempengaruhi cara individu memahami dunia dan memahami dirinya sendiri. Mindset ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan fixed mindset dan ada yang disebut dengan growth mindset. Fixed mindset, seseorang tidak percaya bahwa mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan dan bakat mereka. Mereka juga percaya bahwa bakat saja yang mengarah pada kesuksesan dan tidak diperlukan usaha untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di sekolah, seorang siswa yang memiliki fixed mindset tetap takut untuk mencoba sekalipun guru sudah memberikan kesempatan yang besar untuk dirinya berkembang. Sedangkan dalam growth mindset, seseorang memiliki keyakinan yang mendasar bahwa pembelajaran dan kecerdasan mereka dapat tumbuh seiring waktu, upaya, dan pengalaman yang mereka lakukan. Ketika seorang percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih pintar, mereka menyadari bahwa jika mereka melakukan upaya akan berdampak pada keberhasilan, sehingga mereka bersedia untuk meluangkan lebih banyak waktu agar mencapai keberhasilan yang lebih tinggi. Growth mindset didasarkan pada keyakinan bahwa prestasi akademik yang baik berasal dari upaya yang gigih dalam belajar.